Halo guys, selamat sore semuanya. Balik lagi di channel saya Motovlog. Sebelum kita mulai, kita lanjutin videonya. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini dan like dan share, dan jangan lupa juga untuk komen. Kita sharing bareng-bareng, terkhusus juga untuk pengguna CBR 150 K45A. Kita sharing di kolom komentar apa aja yang teman-teman mau tanyain. Nanti aku bakal usahain bales juga supaya kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Nah, kenapa aku sharing untuk modifikasi ini? Supaya juga teman-teman bisa ya mungkin terinspirasi lah dengan modifikasi dari CBR 150 punya aku ini. Oke, jadi basic ini CBR 150 K45A yang lokal tahun 2015. Aku bahas satu persatu part apa aja yang udah aku ganti. Untuk next video mungkin aku bakal review si Ninja 150 RR ku ini. Tapi sebelum itu aku mau review ini dulu, CBR. Mungkin mulai dari sektor kaki-kaki dulu. Nah, jadi mulai dari ban. Mungkin ban aku pakai Diablo Rosso Sport. Depan ukuran 100/80, yang belakang itu ukuran 130/70. Jadi aku pakai ukuran standarnya ini. Lanjut di sektor pengereman, aku pakai Brembo P4. Aku rasa sih dengan memakai ini dari sektor pengereman itu sangat maksimal sekali. Terus bracketnya aku pakai WR3 dari WR3. Lanjut di kabel rem, selang rem aku pakai merek Hell ya, produk UK kalau nggak salah. Terus lanjut di bagian atas ada stabilizer fork. Ini fungsinya jika kita masuk di tikungan, forknya bisa berbarengan untuk naik turun agar bisa seimbang. Untuk piringan cakram aku ini ganti baru ya, tapi piringan cakram standar, gak floating. Aku rasa sih untuk touring, untuk harian udah cukup. Terus bautnya aku pakai baut titanium dari WR3. Ini baut yang enteng juga biar tampilan juga eye catching ya. Untuk velg aku pakai standar, depan belakang standar, ukuran 2,5 inch 3,5 inch. Terus lanjut dari spakbor depan aku udah lapis karbon, dan ini bukan water printing, ini semua karbon Kevlar, termasuk body-body lainnya lapis karbon Kevlar ya. Terus lampu sen aku pakai dari merek Lighttech dari Itali. Lanjut ke sisi bagian atas, headlamp standar, tapi ini aku tutupin pakai carbon fiber ya, bikin sendiri, cetak sendiri, jadi biar kelihatan lebih garang aja sih. Windshield standar. Sekarang masuk lagi ke bagian dashboard atau cockpit ya, yang biasa disebut orang cockpit. Nah, ini ada beberapa ubahan di sini. Aku mau tunjukin juga lever guard. Ini aku pakai merek dari WR3, merek lokal yang berkualitas karbon, real karbon ya, bukan lapis. Terus hand grip aku pakai Ariete. Untuk gas spontan aku pakai gas spontan dari Yamaha Sabre. Untuk saklar
kill switchnya juga udah satu paket dengan gas spontan pakai Yamaha Sabre. Dari sektor pengereman master rem aku pakai Brembo RCS Corsa Corta yang 15 yang original ya. Terus lanjut dari bracket tabung rem pakai Rizoma. Terus tabung minyak remnya dari Brembo juga, tapi aku kasih sarung HRC. Preload ini aku pakai Bipro, keluaran Bipro, produk lokal juga, tapi sangat-sangat fungsional. Dan ini benar-benar berguna banget untuk mengatur setelan spring di shock breaker depan untuk keras ataupun untuk softnya. Lanjut di segitiga ini aku udah ganti juga menggunakan Bipro. Aku ganti biar tampilannya lebih eye catching aja. Untuk stang aku pakai stang Bipro. Ini stangnya ukuran 31 diameternya sesuai dengan CBR 150 dan derajat kemiringannya kalau nggak salah itu sekitar 10 derajat ya, kalau nggak salah ya. Aku juga kurang tahu sih. Nah, lanjut di bagian sebelah kiri. Untuk switch Safar ini aku pakai merek dari Kitako Racing, KTC Kitako ya, dengan 7 switch. Jadi 5 switch di depan, ada 2 switch di belakang. Dan fungsinya masih sih, ini untuk sen, untuk klakson, untuk lampu, untuk dim, dan juga sebenarnya bisa untuk starter. Cuman aku kalau starter tetap pakai yang di sebelah sini, biar ini nggak kosong aja sih ya. Lanjut untuk tuas kopling aku menggunakan produk dari WR3 juga ya, yang berbahan aluminium T6 kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya. Dan ini tuas kopling mekanis, jadi dia lebih enteng gitu. Kenapa nggak pakai Ako1? Karena sempat pakai Ako1, sempat pakai Gel Speed juga, jadi kayak ada jeda gitu, jadi kurang nyaman kalau buka tutup gas. Kalau misalkan lagi netral gitu agak susah masuk di koplingnya, nggak tahu kenapa, mungkin karakter dari rumah kopling motor ini atau gimana ya. Nah, setelah aku pakai WR3 ini jadi enak gitu, untuk netral enak, untuk dilepas juga enak dan juga enteng, tetap fungsional ya. Di sini aku lebih mengutamakan modifikasi yang memang benar-benar fungsional dan menunjang performance dari motor ini. Lanjut untuk N-bar stang di bagian kiri aku pakai WR3 ya. Nah, dari sisi sini bodi tengahnya yang cover plastik ini aku menggunakan yang aslinya tapi dilapis carbon fiber. Terus masuk lagi ke indikator iMode Gen 3 dari Eraser, dan ini fungsi ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini banyak fungsi, ada race mode, ada valet itu artinya speed limiter, terus ada eco mode juga biar lebih irit, dan beberapa pilihan data log, sensor O2, dan berbagai macam indikator lainnya yang semuanya berfungsi dengan baik. Lanjut ke bagian tangki tetap standar, tapi aku coverin stiker original dari Hondanya supaya
lecet-lecetnya ini ketutupan. Sebenarnya pengen ganti yang aftermarket, tapi ternyata di aftermarket gak ada yang jual untuk tutup tangkinya. Dia tangki set AC gitu, dan memang gak ada yang jual gitu. Beda kayak motor-motor lainnya, kayak motor Ninja ini. Nah dia kan pakai Taiga, dan ini cuma covernya doang, jadi aku ganti. Tapi kalau di CBR ini nggak ada. Terus dari sisi samping ini bodi udah aku karbon Kevlar, dan baut-bautnya juga aku ganti pakai baut Thailand ya, yang warna blue, biar lebih rapi aja gitu ya, lebih eye catching. Terus lanjut di sisi kiri ya. Di sisi kiri aku menggunakan footstep dari Bipro, memang untuk CBR, dan aku adjust lagi pakai riser supaya posisinya bisa lebih naik. Lanjut, ini aku udah pakai quick shifter dari Racer juga, karena seluruh elektronik di motor ini Racer, jadi aku kompletin aja untuk Racernya, untuk quick shifternya pakai Racer GS Sport ya. By the way, Racer ini produk dari Taiwan yang memang sudah teruji di dunia ajang balap internasional ya, di Asia Road Racing Championship gitu. Nah terus baut-bautnya aku ini juga pakai baut titanium dari WR3, tapi yang lainnya buat biasa sih. Dari sisi sini rantai aku menggunakan Eka Chain yang warna merah. Terus gearnya ukurannya 428, dan di gear depan ukurannya 14. Terus gear belakangnya aku pakai TK Racing, ini ukuran kalau nggak salah sih 43 ya, jadi depan 14, belakang 43. Lanjut lagi dari arm, swing arm aku pakai Bipro yang ada stabilizernya. Ini aku udah coba pakai ke Toraja dengan beberapa manuver tikungan yang cukup banyak, yang membuat swing arm ini bekerja ekstra keras ya, dan aku ngerasain perbedaan feel-nya ketika masuk keluar tikungan. Nah rigid dan enteng juga, jadi grip ban belakang ini juga lebih dapet gitu, dan sudah teruji pas di Toraja itu. Mungkin dari Makassar ke Toraja sekitar 400 kiloan ya, 300an, 387 atau 400 gitu. Dan sampai sekarang sih sudah hampir setahun lebih, armnya tetap bagus, nggak bengkok, nggak problem sama sekali, nggak patah. Dan ya aku rasa sih ini worth it banget ya untuk dibeli ya teman-teman. Lanjut lagi untuk jalur pedok. Di sini aku pakai WR3. Terus tutup baut. Nah di sini tutup baut aku pakai dari RNG ya, dari RNG Racing, made in UK. Masuk di bagian belakang, ban tadi udah aku jelasin pakai Diablo Rose Sport. Terus, nah di sini kaliper belakang aku menggunakan standar, hanya aku ganti kampas remnya aja. Jadi aku ganti kampas rem yang racing. Kenapa aku nggak ganti Brembo gitu ya? Banyak yang mengusulkan aku ganti Brembo gitu. Ayo diganti aja pakai Brembo. Kenapa kok nggak diganti? Jujur sih kalau rem belakang aku jarang banget ya buat pakai. Jadi kalau misalkan ganti Brembo itu terlalu over menurutku.
jadi makanya aku gak ganti, lebih prefer ganti kampas remnya aja. Dan juga memang fokus untuk ngerem rem depan aja gitu. Jadi untuk rem belakang ini hanya buat koreksi aja atau untuk kondisi tertentu aja dipakainya ya. Terus piringan cakram standar, bautnya aku pakai baut titanium juga dari WR3, agak gelap ya, tapi teman-teman bisa lihat birunya dari WR3. Lanjut di bagian knalpot, aku pakai silencer WRX, terus dilapisi cover knalpot dari ProSpeed, dan leheran aku pakai DBS. Sharing sedikit, ini berguna banget ya kalau misalkan teman-teman lagi track day di tikungan, supaya knalpotnya nggak kena gesekan. Karena kemarin aku juga main di sirkuit Pangkep itu kena di sini ya, kena di sini, jadi leheran knalpot terlindungi lah. Jadi ini fungsional juga. Terus bagian baut sama pakai yang Thailand, Footstep Bipro. Terus biar serasi, sama bagian kiri pakai baut battery juga yang titanium. Untuk shock breaker aku pakai Öhlins. Nah, Öhlins ini memang diperuntukkan untuk CBR 150 K45 lokal, ataupun juga bisa dipakai di CBR 250R yang dual can ice yang produknya Thailand. Nah itu sama, karena konsep motornya juga sama, jadi bisa diaplikasikan di motor ini juga. Untuk bagian belakang ini aku juga udah lapis karbon ya teman-teman semuanya. Terus stop lamp aku menggunakan stop lamp 3-in-1 ya, made in Thailand kalau nggak salah. Ini sebentar aku coba lihatin. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya jelas banget dan worth it ya untuk dibeli kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai sen yang gantung yang terpisah, pakainya 3-in-1, pakai merek ini aja. Aku nggak tahu mereknya apa, tapi aku taunya sih produknya dari Thailand gitu. Lanjut lagi di sektor mesin mungkin. Sektor mesin mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi mungkin aku bisa cerita sedikit. Untuk bagian filter aku pakai Uni Racing, terus throttle body pakai CB150 Street Fighter. Nah ini aku remer, kalau nggak salah sih ukuran standarnya itu dari 30 atau 31. Ini aku remer jadi 32,3an. Blok pakai SRP yang seramik ya. SRP ini udah lama banget, ini udah langka banget, gak tau lagi cari di mana ya. Jadi makanya aku benar-benar jaga supaya jangan jebol-jebol lagi mesinnya. Terus piston pakai Forged punya CBR 600. Klep udah aku ganti titanium SND, memang real titanium, karena aku bandingin dengan klep yang standar, beratnya jauh banget. Terus kekuatannya, durability-nya juga bagus. Sampai sekarang aku udah bejek-bejek berapa ribu RPM, udah enak banget. Walaupun ukurannya lebih besar titanium dengan yang standar yang lebih kecil, tapi beratnya masih lebih enteng yang titanium ini. Noken udah aku ganti, tambah daging ya, biasanya mekanik bilangnya tambah daging gitu. Untuk menambah performa atas sama nafasnya juga. Stang seher standar, kruk as daleman bawah sini juga semua standar. Terus selang aku pakai
selang silikon ya. Ini nggak tahu merek apa tapi awet. Terus di sini juga Essen wire negatif ya, dipasang di blok sini. Air radiator aku pakai Ice Cool produk dari UK, Inggris. Terus dari sektor mesin, block head, oh ya, untuk headnya aku pakai head dari CBR 150 yang CBU, yang Thailand ya, yang mata satu. Jadi memang bahannya itu kalau aku bandingin yang lokal itu lebih kuat, asli jauh lebih kuat gitu ya. Nah, ke sektor pendinginan ini aku pakai radiator Bipro ya, Bipro Racing, peruntukan untuk Supra GTR 150. Jadi waktu itu belum keluar buat CBR. Nah, jadi yang aku lihat mirip-mirip yang bisa dipasang ya pakai Supra GTR ini, dan ternyata memang bisa dan berfungsi dengan baik. Yang biasanya rata-rata kalau lagi macet, lagi diem, suhunya itu biasa sekitar 80-90. Sekarang pakai radiator ini lebih adem di kisaran 73 sampai 80 maksimal. Kenapa aku tahu? Karena balik lagi ke indikator yang iMode ini ada penunjuk suhunya. Nah, jadi biar yang penasaran, teman-teman lihat nih, temperatur engine kalau ini 24 ya kalau lagi posisi belum dipanasin. Tapi kalau udah panas biasa rata-rata 70, 75, 73 gitu. Menyesuaikan suhu di luar juga ya. Misal memang panas terik, biasanya ini juga biasanya ngikut panas juga mesin gitu guys. Nah, terus dari sektor ini aku nggak bisa buka ya. Pokoknya di ini aku pakai Ecu, di dalam sini aku pakai Ecu Eraser RC1. Itu yang lama banget, yang keluaran pertama RC1 buat CBR. Itu udah 6 tahun ini, yang berarti udah 6 tahun aku pakai sampai sekarang masih awet. Mappingan nggak berubah-ubah, fix. Jadi biasanya kan ada Ecu, mungkin merek lain yang disetting tiba-tiba pas motornya dihidupin berubah-berubah gitu. Nggak tahu apakah Ecunya yang error atau gimana, tapi selama aku pakai ini rasanya nyaman banget ya, enak banget disetting, gampang lah. Karena biasanya aku juga dulu belajar setting-setting sendiri Ecu ya. Jadi ya lumayan tau lah sedikit-sedikit gitu. Bukan pro, bukan gimana, tapi lumayan tahu gitu. Untuk modifikasinya sih paling itu aja ya teman-teman ya. Paling itu aja. Jadi sebenarnya konsep dari motorku ini aku lebih seneng ke konsep yang race, yang racing gitu. Yang racing, yang tampilannya ala-ala balap gitulah ya. Nah, motor ini sebenarnya masih pengerjaan masih 95% karena ada beberapa perintilan yang memang belum aku pasang gitu. Contohnya kayak kemarin tank grip di sini sama di tengah sini. Terus undercoil-nya juga belum aku pasang, kan di sini ada nih undercoil gitu. Dan juga cutting stikernya. Nah, jadi cutting stikernya ini juga aku bingung apa konsepnya. Tapi yang jelas mungkin mirip-mirip ya kayak Estrella Galicia itu yang di tim di Moto3 ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Atau mungkin teman-teman ada bayangan konsep apa yang cocok buat si CBR ku ini alias Blackjack. Sebenarnya namanya Blackjack kan, tapi karena biru
masa namanya diubah jadi ya tetap Blackjack aja. Paling itu aja yang aku mau sharing ke teman-teman semua. Pengen lagi ngevlog pakai motor ini, nanti ditunggu aja kalau misalkan cuaca lagi bagus, lagi cerah gitu ya. Nanti aku bakal ngevlog pakai ini. Terus juga nanti aku bakal ngebahas juga tentang modifikasi dari Ninja 150R ini. Ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semua, para modifikator, para owner yang punya CBR 150 K45 ini. Dan motor ini memang sudah kurang peminatnya karena banyak motor-motor 150 yang lebih bagus ya. Tapi aku sangat-sangat menghargai motor ini. Aku sangat-sangat menyayangi motor ini walaupun cuma 150 cc, tapi bagiku ini motor yang aku pilih, motor sport yang aku pilih pertama kali, yang aku sayang, dan aku menghargai banget semua dari motor ini. Paling itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kalau ada yang mau ditanya untuk motor ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nanti pasti aku bakal balas. Itu aja. Sekian video dari aku. Bye bye.